Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Abriani dari kelas 12 TJA 3 nomor absen 18. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang kereta api dan sejarahnya di era kemerdekaan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian sekolah mata pelajaran sejarah. Yang pertama, apa sih kereta api itu? Kereta sendiri merupakan istilah umum bahasa Melayu untuk penyebutan kendaraan. Karena di awal kemunculan kereta api di Hindia Belanda, tenaga kereta berasal dari kayu bakar, sehingga kemudian disebut kereta bermesin api, lalu kemudian dipersingkat menjadi kereta api. Kereta api adalah bentuk transportasi rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Gaya gerak yang disediakan oleh lokomotif yang terpisah atau motor individu dalam beberapa unit. Kereta api telah mengalami sejarah perkembangan yang panjang. Kereta uap menjadi kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Penemuan roda ditaksir menjadi cikal bakal adanya kereta. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan ke-1 sebelum Masehi. Kereta api terus mengalami perkembangan di tahun-tahun awal diciptakan. Bermula dari mesin lokomotif uap, lalu bertransformasi ke mesin diesel, hingga menjadi mesin lokomotif modern seperti sekarang. Kereta api ditemukan oleh Richard Trevithick pada tahun 1803. Ia merupakan seorang insinyur berkebangsaan Inggris. Trevithick berhasil memanfaatkan uap bertekanan tinggi dan membangun lokomotif kereta api uap pertama di dunia. Lalu, gimana sih sejarah kereta api di Indonesia sendiri? Sejarah kereta api di Indonesia dimulai pada saat pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tahun 1942. Semenjak saat itu, perkereta-apian di Indonesia diambil oleh Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Shokugyo. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketibaya dan Muara Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai oleh Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung pada tanggal 28 September 1945. Yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKA-RI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia pada tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkereta-apian di Indonesia, bernama Staatspoorwegen atau Verenigde Spoorwegbedrijf, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta. Berdasarkan perjanjian damai Konferensi Meja Bundar atau KMB, pada Desember 1949,
dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKA-RI dan SS atau VS menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA pada tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun tersebut, mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka pada tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1998, yaitu menjadi PT Kereta Api atau Persero. Dan pada tahun 2011, nama perusahaan PT Kereta Api atau Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau Persero dengan meluncurkan logo baru. Berikut merupakan logo perusahaan kereta api dari masa ke masa. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia atau Persero memiliki 7 anak perusahaan, yakni yang pertama ada PT Reska Multi Usaha, yang kedua ada PT Railing, yang ketiga ada PT Kereta Api Indonesia Komuter Jabodetabek, yang keempat ada PT Kereta Api Pariwisata, yang kelima ada PT Kereta Api Logistik, yang keenam ada PT Kereta Api Properti Manajemen, yang ketujuh ada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Berikut adalah ringkasan sejarah kereta api di Indonesia sejak 1942 sampai sekarang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.